Oke, Memen, ini info tambahan ya, mungkin bagi teman-teman yang memang lokasinya itu di sawah dan susah untuk masang listrik ya. Sebenarnya kita masang listrik di sini bisa, cuman yang nggak enak itu nantinya bayar listriknya, teman-teman. Ya, nanti bayar listriknya itu nggak enak. Nah, tapi gimana caranya itu kita, ada listrik, ada aerator ya, karena aerator untuk, menjaga air di kolam lele. Nah, seperti ini kita ada aerator, sorry. Oke, kita bahas detail bagaimana cara pengaplikasian solar panel, teman-teman. Jadi kalau kita lihat di bagian atas nih, teman-teman. Oke, kita ada dua solar panel lah. Ini ukurannya 50 watt, watt peak ya, 12 nih. Per solar panel saya beli itu kalau sekarang yang ada dua jenis ya, monokristalline sama polycrystalline, teman-teman. Kalau yang poly itu sekitar untuk yang 50 ya, mungkin sekitar 400-an ya. Kita beli terakhir kemarin yang sebelah sini 400 ribuan lah. Kalau sebelah sini kayaknya masih 500 ribuan dulu, 500-600 lah ya, sekitar 400 lah kita bilang, 400-500. Jadi kita butuh dua itu sekitar ya taruhlah plus minus 800 sampai sejuta lah. Nah, nanti setelah kita pasang, alat yang kedua itu kita butuhkan adalah ini, teman-teman. Kalau kita lihat di sini ya, sorry bentar. Nah, yang biru ini nih yang biru ini adalah microcontroller. Nanti teman-teman bisa beli nih di Shopee, banyak banget namanya microcontroller, teman-teman. Nah, microcontroller itu apa? Ini untuk bisa mengkonversi atau bisa mengontrol daya yang sudah diserap oleh solar panel masuk ke sini. Nanti ini solar panel nih, kabel solar panel yang sebelah kiri nih. Nah, nanti setelah masuk ke sini nanti akan di convert atau dikirim yang sebelah tengah ini ke aki, teman-teman. Nah, ini aki nih, saya tutupi ya, ini pakai ini biar nggak basah. Ini aki nih, tuh aki. Nah, setelah aki masuk, oke, ini tempat penyimpanannya itu di aki. Jadi watt segala macam akan dicas akinya. Nah, aki ini yang akan gunanya untuk menyalurkan wattnya kepada misalkan ini aerator, atau misalkan ini pompa air ya, atau water pump yang tipenya itu DC, teman-teman. Jadi nyari tipenya DC ya, sehingga bisa langsung ngecas, misalkan kayak HP itu bisa masuk ke sini, teman-teman. Soalnya kalau yang tipenya AC, misalkan pompa yang colokan listrik biasa ya, itu nanti harus ada power inverternya, ada alat tambahan lagi untuk bisa mengkonversi daya yang dihasilkan dari solar panel DC ya, di invert atau di converter jadinya AC. Nah, itu bisa untuk nyolok yang colokan biasa. Cuman di sini karena saya untuk penghematan energi ya, tidak perlu namanya konversi. Langsung kita beli alat-alat, misalkan ini aerator yang tipenya itu DC, jadi tinggal colok di sini, atau ini pun bisa nih. Water pump, tinggal dicolok. Water pump itu DC ini. Nah, ini DC. Jadi inilah peralatan sederhana di mana kita tidak perlu membayar listrik bulanan, teman-teman. Hasilnya apa? Seperti ini contohnya. Jadi lumayan ini untuk bisa memberikan oksigen ya kepada kolam-kolam lele kita. Karena jujur ya, mungkin bagi teman-teman yang belum tahu, jadi kadar oksigen terlarut itu di kolam itu sangat penting, teman-teman. Makanya misalkan kolam bundar itu bisa diisi tebar padat selama DO-nya atau dissolve oksigen atau oksigen terlarutnya itu tinggi di dalam airnya itu loh. Nah, biasanya kadar DO atau oksigen terlarut itu akan sangat berkurang drastis pada saat tengah malam, teman-teman. Pada saat malam hari lah. Jadi pada saat matahari itu nggak bersinar, itu otomatis yang di dalam ini itu oksigennya berkurang habis. Nah, disitulah biasanya ikan-ikan mulai kolaps, teman-teman, tanpa adanya ini. Makanya kita sebisa mungkin ketika ada lele sediakan ini, walaupun kecil itu nggak apa-apa, yang penting ada DO atau oksigen terlarut di dalam air. Nah, caranya adalah dengan seperti ini, teman-teman, solar panel nih ya. Meskipun belum terlalu rapi ya, tapi oke lah, karena ini juga baru pemula kita. Oke, ini solar panelnya, teman-teman. Jadi selama ada matahari ya, meskipun redup ya, seperti sekarang ini agak redup, jadi musim hujan pun kita tetap ngecas, teman-teman. Nah, seperti itu ya. Jadi inilah yang bisa mengubah kondisi air supaya lebih baik, teman-teman. Nah, ini kelihatan nih ya, yang tengah-tengah itu ini
Jadi inilah bisa memperkaya kondisi oksigen di dalam air, sehingga kita bisa merancang misalkan sistem RWS secara lebih baik nih teman-teman. Jadi ini sistem menuju RWS yang tentu membutuhkan oksigen, tapi ini yang GWS. Kalau GWS sih kita nggak perlu oksigen, nggak apa-apa, asal terbuka ya kolamnya ya, langsung kena sinar matahari ya, itu otomatis insya Allah bisa kebentuk GWS sendiri atau green water system atau sistem air hijau. Tapi kalau RWS itu sangat perlu namanya aerator teman-teman. Nah inilah yang untuk bisa memacu bakteri untuk berkembang dengan oksigen teman-teman. Karena bakteri juga makhluk hidup ya yang tentu butuh oksigen. Nah inilah di sini kita sudah jelaskan caranya teman-teman, yaitu dengan solar panel. Kalau yang tadi kita jelaskan ini sekitar 400-500 ya. Untuk microcontroller belibet nih. Microcontroller tadi yang biru ya, alat yang biru itu untuk bisa mengkontrol watt yang masuk, itu harganya sekitar 30-50 ribu lah, tergantung ampernya yang kalian miliki. Kalau akinya saya beli itu aki mobil lah, kita beli aki mobil di sini karena untuk penyimpanan yang lebih besar teman-teman. Tergantung teman-teman modalnya berapa, terserah. Kalau misalkan ada aki bekas motor ya is oke, cuman wattnya kecil, nanti penyimpanan kecil, sehingga tidak bisa 24 jam. Ini jujur kita bisa mengaliri aerator ini yang DC sama water pump ya. Nanti kalau nyala misalkan itu 24 jam tanpa berhenti teman-teman, tanpa berhenti. Dan ini sudah beberapa bulan ya, 2 bulan lebih lah, 3 bulan lebih bahkan ini kita tidak beli namanya token listrik teman-teman, karena dengan solar panel. Nah inilah peran penting dari teknologi. Nah ini juga ada jam ya, jam untuk penyaluran watt ya. Nanti kita akan bentuk sistem pakan otomatis juga dengan jam ini nih teman-teman. Jadi misalkan nanti kita setting jam 10 malam ya, nanti bisa pakannya itu keluar nanti dengan adanya ini ya kan. Kalau misalkan kita setting ini dengan jam ini pun bisa, misalkan nyala misalkan untuk malam aja jam 12 ini, dengan jam ini bisa. Jadi aerator ini akan nyala jam 12 ketika ini menunjukkan angka 12. Itu bisa. Makanya dengan ini kita bisa membentuk inovasi-inovasi di budidaya lele kita teman-teman ya. Pakan otomatis misalkan keluar jam 9 malam, jam 10 malam itu bisa. Khususnya untuk kolam yang sebelah sini nih. Karena sebelah sini itu kolam benih, di mana semakin banyak pakan ya, misalkan 3 kali atau bahkan 4 kali sehari, otomatis bisa lebih cepat tumbuhnya starternya teman-teman ya. Dengan alat-alat seperti ini kita bisa lah. Makanya sama-sama belajar. Misalkan teman-teman ada yang bingung, ada yang pengen ditanyakan, silakan tanyakan aja di komentar. Oke teman-teman, semakin jaya petani-petani lele, semakin punya banyak ilmu dan wawasan ya, sehingga budidaya lelenya itu semakin jos lagi ya. Nanti kita akan juga berikan edukasi untuk pakan-pakan selain pakan alternatif yang mentah ya, seperti maggot ya. Kita nanti insya Allah dengan teman-teman mahasiswa di sini yang ngelola selanjutnya, ketika saya di Korea Selatan, nanti teman-teman di sini ya, teman-teman mahasiswa, nanti mereka juga akan memberikan wawasan tentang pakan mandiri dengan adanya mungkin pelet maggot ya, karena mesinnya itu udah jadilah, udah siap ready, tinggal dieksekusi aja. Oke teman-teman, thank you, salam Mamen.